Halo saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Hairdun Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi cerita tentang Tuhan. Tetap sehat dan bahagia kita semua. Kajian tentang Tuhan saya peroleh dari pendekatan spiritual. Spiritual itu saya maknai sebagai upaya untuk mengenal Tuhan, mengenal diri, dan mengenal hubungan Tuhan dengan segala ciptaannya. Teknologi yang saya gunakan adalah meditasi. Kenapa meditasi saya bilang teknologi? Karena meditasi adalah cara untuk mendapatkan informasi tentang apa yang akan saya ceritakan. Saya meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada. Tentu keyakinan ini punya latar belakang. Yang pasti saya dilahirkan oleh ayah dan ibu yang meyakini adanya Tuhan. Keluarga yang meyakini adanya Tuhan. Jadi saya percaya dengan adanya Tuhan. Banyak juga saudara-saudara kita yang tidak percaya adanya Tuhan, ada yang percaya tidak adanya Tuhan, dan lain-lain. Tapi saya percaya adanya Tuhan. Keyakinan ini diperkuat kemudian dengan dalil-dalil yang saya dengar dan saya baca dari ajaran-ajaran yang berkembang dalam kehidupan saya. Ditambah lagi berikutnya dengan asumsi dengan berpikir logis, karena begini maka begini, karena begini, oh berarti Tuhan itu memang ada. Banyak orang berpandangan tentu Tuhan itu ada tapi semu, karena tidak bisa dibuktikan secara fisik. Pengetahuan fisik selalu menuntut bukti adanya fisik, baru mereka meyakini keberadaannya. Nah, terkait dengan keyakinan saya tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, saya coba kaji melalui pendekatan meditasi, dan berikutnya dikembangkan berpikirnya melalui pendekatan-pendekatan yang logis. Saya ajukan pertanyaan terkait Tuhan, bahwa ketika Tuhan itu ada, atau sesuatu itu ada, katakan Tuhan itu sesuatu. Sesuatu itu ada, secara fisik apa yang bisa ditengarai dari keberadaannya yang ada tadi? Fisik menjelaskan, keilmuan fisik menjelaskan bahwasanya ketika sesuatu itu ada, pasti dia memiliki zat. Karena dia ada, pasti dia memiliki zat. Pegangan utamanya bahwa Tuhan ada, dia ada, sesuatu itu ada. Zat akan menurunkan sifat. Kita nggak paham tentang apa zatnya, tapi yang penting zat. Yang kita kenalkan, yang diperkenalkan kepada kita saat ini, zat itu adalah zat padat, zat cair, gas, dan ada plasma. Padahal zat yang belakangan saya ketahui tentang Tuhan itu zat yang tak bisa terdeteksi karena begitu banyaknya jenis zat dalam kandungan Tuhan itu. Pengetahuan fisik ya menyatakan hanya beberapa zat yang bisa ditengarai. Zat menurunkan sifat. Sifat akan membawa nama. Karena sifatnya begini, sifatnya panas namanya api. Sifatnya dingin namanya ini. Sifatnya cair namanya ini. Sifatnya ini. Jadi sifat itu, sifat dari zat itu akan membawa nama. Nah, ketika nama diketahui, sifat diketahui,
tentu bisa menghasilkan sesuatu. Dari pengetahuan nama dan sifat itu, ketika diurai atau disatukan, dia akan menjadi sesuatu. Itu yang disebut sebagai, dalam kajian spiritual disebut sebagai perbuatan Tuhan, produk Tuhan, ciptaan Tuhan. Berapa banyak ciptaan Tuhan? Tidak bisa kita hitung. Ada berapa dimensi yang bisa kita kenali? Hanya pada 3 dimensi. Kita hanya bisa mengenali dimensi-dimensi pada fisik, ya terkait dengan tinggi, panjang, dan lebar atau ketebalan. Jadi 3 dimensi. Jadi Tuhan itu ketika kita menyatakan ada, berarti dia memiliki zat. Zat akan menurunkan sifat. Sifat akan membawa nama, dan berikutnya akan menghasilkan produk. Bisa menghasilkan produk. Dan memang ada produknya. Karena ada produknya, maka kita berasumsi ada yang menciptakan produk itu. Itulah yang saya sebut Tuhan. Bagaimana hubungannya? Saya akan coba analogikan bagaimana hubungan antara zat dengan sifat. Zat dengan sifat seperti cahaya matahari dengan matahari. Sebuah kesatuan, kita tidak bisa memisahkan yang mana matahari dan mana cahaya matahari. Sebuah kesatuan. Karena matahari cirinya memiliki sinar. Sinar itu datangnya dari matahari. Dan matahari dan sinar matahari adalah sebuah kesatuan. Zat dan sifat adalah sebuah kesatuan. Sifat dengan nama ibarat seperti madu dan rasa manis madu. Tidak bisa dipisahkan. Yang mana madu, yang mana manis madu. Sebuah kesatuan. Jadi sifat dan nama seperti rasa manis madu. Sebuah kesatuan. Nama akan bisa memproduksi sesuatu. Karena sifat dan nama diketahui, maka bisa akan memproduksi sesuatu. Itu yang saya sebut sebagai perbuatan Tuhan itu, yang menghasilkan ciptaan yang begitu banyaknya. Jadi nama dan perbuatan ibarat bayangan dan pembuat bayangan. Tidak akan pernah ada bayangan ketika tidak ada yang membuat bayangan. Jadi antara bayangan dan pembuat bayangan tidak terpisahkan, sebuah kesatuan. Nama dan berikutnya menghasilkan produk berasal dari zat. Nama berasal dari zat, zat utama tadi. Maka hubungan nama dengan zat ibarat lautan dengan gelombang lautan. Lautan tidak akan bisa kita pisahkan dari gelombangnya, karena merupakan sebuah kesatuan. Dengan demikian, zat yang memiliki sifat adalah sebuah kesatuan. Zat yang memiliki sifat dengan nama adalah sebuah kesatuan. Zat, sifat, nama, dan perbuatan adalah sebuah kesatuan. Zat, sifat, nama, perbuatan, dan zat itu sendiri, zat utama itu sendiri, sebuah kesatuan. Jadi artinya, yang menciptakan, yang ada itu, dengan yang diadakan olehnya, adalah sebuah kesatuan. Dalam kata lain, bahwa Tuhan dan ciptaannya adalah sebuah kesatuan. Saya coba mendalilkan, tapi mohon maaf, apa yang saya dalilkan belum tentu benar. Upaya ini adalah upaya mencari kebenaran, karena saya meyakini kebenaran yang mutlak itu miliknya, itu milik Tuhan. Kita hanya berupaya untuk mendekati kebenaran yang hakiki. Jadi saya coba dalilkan tadi bahwasanya zat, sifat,
nama, perbuatan, dan zat itu sendiri adalah sebuah kesatuan. Maka saya coba mendalilkan bahwasanya Tuhan yang saya yakini ada itu meliputi semua yang ada. Meliputi Tuhan dan ciptaannya. Meliputi semua yang ada. Jadi Tuhan itu bagi saya meliputi semua yang ada. Dan Tuhan itu ada di setiap yang ada. Dia meliputi semua yang ada, dan berarti ada di setiap yang ada. Ada di setiap yang ada. Berikutnya, setiap yang ada, artinya yang diciptakannya, ada di dalam Tuhan itu sendiri. Jadi dia meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalamnya. Itu pandangan saya. Jadi pandangan ini tentu perlu didiskusikan sebetulnya. Tapi begitulah pandangan saya sementara ini. Nah, ini adalah sebuah kesatuan. Sebuah kesatuan tuh. Artinya, setiap yang ada dia di sana. Bukan dia ada, tapi ada dia di sana. Ketika kita bilang dia ada, ini konsep yang berbeda. Tapi setiap yang ada di dalamnya, dan dia ada pada setiap yang ada. Dia ada pada setiap yang ada, bukan ada dia di setiap yang ada. Tentu berbeda maknanya. Inilah barangkali yang menjadi dasar berpikir para founding father kita menetapkan sebuah kalimat yang mengikat kita sebagai anak bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita coba gatuk-gatukkan dalam bahasa Jawa, Ben Iko Tunggale Iko. Kita adalah sebuah kesatuan. Ada Tuhan di setiap yang ada. Pemahaman ini mungkin bisa membuat kita maklum dengan segala situasi, toleran, empati, dan sabar, karena ada Tuhan di setiap yang ada. Dia yang menciptakan semua yang ada. Apapun, seburuk apapun, dia yang menciptakan. Tuhan kita yang menciptakan. Mungkin kita harus berpikir dalam soal ini, sehingga kita bisa lebih mampu memaknai apa sebetulnya hidup dan kehidupan itu.